Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di segmen Bincang Horor. Ya, Bincang Horor ini adalah obrolan santai tentang pengalaman horor bintang tamu yang udah mampir ke podcast kisah horor. Dan kali ini podcast kisah horor kedatangan tamu dari Sekedar gibah, sis ngomong sis. Rame ya. Rame-rame ya kita berempat mbak. Iya. Sekedar gibah. Berempat atau berlima? Harusnya berlima. Iya. Cuma karena yang satu sangat taat dengan agamanya. Enggak. Yang satunya ada urusan keluarga. Jadi satunya Oke. bisa. Jadi sekedar gibah ini ngomongin tentang apa? Sekedar gibah itu ngomongin tentang orang-orang mangkelin yang ada di internet. Jadi kita Orang-orang gibahin, yang nyebelin. yang ada di internet itu kita gibahin. Salah satunya pernah kita gibahin itu orang-orang yang waktu kasusnya pemerkosaan dia itu gak membela ke pelaku, gak membela ke si korban, dia itu malah fokus ke ini dia pakai gaya apa nih waktu melakukan hal seperti itu. Akan itu hal-hal yang aneh tuh. Jadi orang-orang sing seperti itu tuh yang kita gibahin di sini. Jadi ngalur ngidul itu aja. Oke, jadi kalau buat kalian nih ya pendengar podcast kisah horor penasaran banget dengan kontennya sekedar gibah, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Sama Instagramnya dong di sekedar gibah. Instagramnya, dan bakal ada channel YouTube-nya juga namanya Iya. sekedar gibah. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa di follow di Spotify. Yeay. Kalau kalian pengen dengerin orang-orang gibah, orang rame gibah dan kangen dengan suasana pergibahan, kalian bisa dengerin di sekitar gibah. Tetap di Spotify, oke? Oke, jadi kita langsung masuk ke topik aja karena segmen kita adalah berbincang-bincang horor. Cuma ini emang kita recordnya siang ya, nggak kayak biasanya. Kalau aku kan tengah malam tuh recordnya. Gak mungkin dong kalau aku tengah malam record bareng mereka gitu berlima. Segini papap jadinya. Mate aku Jadinya kita ngobrolnya di siang hari. So buat teman-teman sekedar gibah nih, karena konten aku ini podcast kisah horor adalah ngebacain cerita-cerita pengalaman horor dari pendengar yang dikirim via email, terus aku bacain ulang. Nah, mungkin dari kalian semua ini ada nggak pengalaman horor yang mungkin membekas sampai sekarang atau mungkin
buat kalian itu paling horor banget selama hidup kalian itu? Ada ya, ada, pasti ada kan. Mungkin perkenalan dulu. Oke, ya lupa. Maaf. Ya perkenalan dulu ya. Ya maaf. Nama saya Sandy Eka Putra sebagai humas. Gak usah ada sebagainya dong. Gak apa-apa. Tidak usah ada sebagainya dong. Jadi di sekitar Gibah ada Wan Pujangga juga. Di sini ada Bagas. Dan di sana ada Dimas Pramudia. Ini kalau kalian tahu cowok-cowoknya ganteng-ganteng semua. Kecuali Sandy ya, gak usah digebet karena ini dia cowok paling jelek ini. Ada apa dengan Sandy? Kenapa Ya kok? itu karena dia adalah keponakan saya yang tidak berfaedah selama hidup saya. Tapi mbaknya berguna. Untuk Enggak podcast berguna kita. buat apa? Nyebokin dia. Gunakan merawat dari kecil. Oh, berguna. iya nyebokin, habis itu apa namanya bersihin tainya dia Mandiin gitu kan. juga, kasih makan juga. Enggak ikut bahmu ikut suka mangan. Oh, iya, tak? Sandy sebagai beban keluarga. Iya, seperti itulah. Ya. Oke, masuk ke topik. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau bercerita horor? Oh, mungkin dari bukan Pujangga dulu ya mbak. Oke. Sebenarnya untuk kisah horor itu jarang banget aku. Cuman aku untuk ngelihat itu bahkan nggak pernah. Tapi dari orang sekitar itu merasakan hal horor di apa ya? Di aku itu merasakan. Mungkin karena mukaku atau yang lainnya. Jadi tak ceritain background story keluarga. Background story boleh. keluarga aku itu hitam sama putih. Jadi dari orang Yin tua yang. yin yang. Jadi kayak logo Shaolin loh yin yang. Iya. Nah, seperti itu keluarga aku. Kelihatan kamu hitam, makmu putih mungkin kali ya. Enggak kayak gitu dong. Rasis banget. Rasis banget dong. Enggak. Jadi orang tua dari ibu itu dari keluarga yang sangat agamis, tapi kakek itu seorang dukun yang dukun putih lah istilahnya. Jadi dia masih taat sama agama, cuman dia punya banyak pusaka, punya banyak kitab juga. Tapi dia gak mau disebut dukun, padahal dia dukun gitu. Dan nenek itu juga salah satu garis keturunan dari salah satu wali. Gak bisa disebutin sih soalnya takutnya ada yang tersinggung atau apa. Oh, Nenek itu salah satu keturunan dari wali juga. Jadi keluarga gitu kalau dari ibu itu sangat putih. Nah kalau dari ayah yang kandung itu sangat hitam. Oke. Soalnya pelet itu aku sudah kenal dari kecil. Soalnya aku ada saksi, bukan saksi sih, hasil dari pelet. Jadi hasil dari pelet adalah aku. Jadi terjadi seperti ini ya. Jadi hal-hal mistis seperti itu udah sering lumrah untuk aku tahu dari kecil. Nah, karena background story keluarga yang seperti itu, jadi entah kenapa aku gak pernah menemukan hal-hal mistis atau melihat secara langsung. Tapi untuk mengalami pernah. Jadi waktu kecil itu orang tua ibu itu pernah memberikan aku boneka beruang. Karena aku emang suka main boneka dari kecil. Karena apa ya? Bagus gitu buat pajangan bisa, buat mainan bisa. Jadi suka koleksi boneka. Oke. Suatu hari ibu ngasih boneka beruang. Terus waktu ngasih boneka beruang, selama 7 hari 7 malam itu aku nangis gak berhenti-henti. Waktu itu kakek sering banget keluar rumah. Jadi kakek itu pengembara. Jadi jarang banget di rumah. Di rumah pun dia nggak hidup satu atap. Jadi ada ruangan tersendiri di depan rumah yang itu khusus buat kakek. Jadi dia tidur di sana, dia ngapa-ngapain itu di sana semua. Soalnya di dalamnya itu ada pusaka dan lain sebagainya yang dia punya. Waktu aku nangis 7 hari 7 malam itu kakek nggak ada di rumah waktu itu. Waktu hari ke-7 kakek baru pulang. Dan waktu tahu kalau aku itu ternyata nangis 7 hari 7 malam dan dilihat apa penyebabnya, ternyata penyebabnya itu ada di boneka beruang ini tadi. Jadi boneka beruang ini tadi itu katanya yang bikin aku nangis karena boneka beruang ini tarung sama atau berantem sama apa ya, kayak titipan dari ayah kandungku. Ayah kandung kan waktu itu udah cerai sama ibu kan, jadi ayah kandung nggak tahu kemana. Dan dia itu menitipkan kayak pagar gitu di aku. Lah pagarku ini akhirnya tarung sama apa yang ada di boneka beruang tadi. Nah, pernah dibuang boneka beruang, buang biasa gitu. Boneka beruangnya dibuang biasa, tapi boneka beruangnya itu balik lagi. Akhirnya balik lagi terus selama 2-3 kali itu dibuang.
Dan yang ketiganya itu akhirnya kakek yang turun tangan langsung. Jadi kakek turun tangan untuk melarung boneka itu ke kali. Kali itu kayak sungai kecil yang ada di Surabaya. Dulu Surabaya masih sungainya masih putih bersih. Jadi ada air mengalir di sana itu ada. Jadi boneka dilarung dan beruntungnya aku itu udah gak nangis lagi dan bonekanya udah gak datang lagi. Dan waktu aku besar ini aku tahu ternyata kenapa kok tidak menangis dan boneka itu tidak datang lagi adalah karena boneka itu dilarung bersama pagerku juga. Jadi dibiarkan bertarung dengan boneka itu supaya boneka itu gak bisa balik lagi ke keluarga gitu. Karena boneka itu kan ditemukan di jalan oleh ibuku, jadi bukan beli. Dan itu pertama kali ibuku itu menemukan suatu barang di jalan dan dikasih ke keluarganya. Biasanya itu gak pernah. Itu dari aku kecil yuk. Waktu SMA atau kuliah ya? Oh SMA kelas 3 itu. Itu tahun 2018 berarti 2018-17 lah. Itu ada penelitian bahasa Indonesia tentang legenda-legenda yang ada di Surabaya. Dan legenda itu aku ambilnya gak legenda-legenda banget sih sebenarnya. Soalnya karena legendanya udah banyak yang ngambil, akhirnya aku ambil mitos. Jadi aku ada di sebuah desa, yang desa itu diisi dari 5 agama berbeda dengan tempat ibadah yang lengkap banget. Tapi di suatu hari di satu tahun yang sama, mereka pasti ngadain upacara di suatu makam. Makamnya itu katanya kiai yang sangat sakti, ustadz yang sangat sakti itu, yang dia itu terbunuh waktu kejadian PKI, yang waktu itu pembantaian kiai waktu itu. Terus karena hal itu dia itu jadi dikeramatkan makam itu. Jadi apapun yang diminta katanya akan dikabulkan. Singkat cerita, aku dan kelompokku berangkat ke desa tersebut dan mewawancarai si kuncennya, juru kuncinya. Dan ini aku baru pertama kali tahu kalau sebenarnya juru kunci itu ternyata bisa perempuan juga. Soalnya yang aku tahu itu juru kunci pasti laki biasanya. Ternyata ini tiba-tiba cewek, perempuan, udah tua gitu. Dia Hindu atau Buddha gitu, tapi dia berkerudung. Itu lokasinya di mana sih kalau boleh tahu? Di Gresik, tapi untuk spesifiknya kurang tahu sih. Bukan kurang tahu, lupa. Soalnya udah lama ya kan. Jadi yang menentukan lokasi pun bukan aku, jadi temanku yang tahu. Tapi kalau misalkan aku tanya kayak dia masih inget ya. Soalnya itu sangat membekas di ingatan SMA sih waktu itu. Jadi singkat cerita datanglah. Belum ada hal aneh, cuman pasti kan di dalam suatu makam keramat ada hal yang tidak boleh dan ada hal yang boleh dilakukan. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah di depan makamnya itu ada pohon beringin besar banget. Dan kita itu tidak boleh berfoto di sana ataupun berdiri di atas akar-akarnya. Kita itu gak boleh ada di sana. Ya udah, karena kita menghormati, kita tidak melakukan apapun yang yang dilarang itu tadi kita tidak lakukan. Singkat cerita selesai itu, semuanya udah selesai, kita udah cukup untuk penelitiannya, wawancaranya udah selesai, kita risetnya juga udah cukup. Waktu mau pulang ditawari, setiap orang ditawari, kalian mau apa? Dikasih satu permintaan gitu, semua nyebutin satu-satu. Karena aku orangnya tidak percaya dengan hal seperti itu, tapi cuman menghargai saja. Akhirnya aku nyeletuk dengan santainya. Ya wis aku ingin cewek sekelasku jadi pacarku. Waktu aku senang sama cewek itu, siapa tahu dapat. Akhirnya semuanya itu dikasih kembang, dibungkus sama kertas minyak warna coklat gitu, disuruh naruh di tempat spesifik yaitu tas mereka dan jangan sampai keluar atau jatuh lah, jangan. Akhirnya dilakuin lah, ditaruh di tas. Tapi karena aku orangnya tidak terlalu percaya juga ya, akhirnya hari pertama tak masukin tas. Hari selanjutnya aku tak taruh dompet, jadi supaya tak bawa terus. Kalau tas kan nggak dibawa terus, sedangkan dompet kan dibawa terus. Akhirnya tak bawa terus. Dan keanehan mulai muncul nih di seminggu setelah aku pulang. Jangka waktu seminggu itu selama 7 hari 7 malam itu, berarti selama 7 malam ya, selama 7 malam itu ketika aku tidur, katanya orang tuaku, aku itu selalu berteriak dan bergerak seolah-olah aku dikejar. Jadi tiap malam itu selalu ada teriakan-teriakan, terus kayak orang yang lari itu, dan dilihat ternyata itu aku.
Tapi aku nggak sadar nih kalau aku dikejar atau apa. Soalnya mimpiku juga nggak ada mimpi. Dan aku nggak didatangi juga. Akhirnya karena ayah tiriku itu seorang kejawen juga, akhirnya dilihat juga ada apa sebenarnya. Ternyata kelihatan kalau aku habis dari makam itu tadi dan diberikan sesuatu itu tadi. Dengan cerita sesuatunya diurus sama beliau, sama ayah. Terus akhirnya udah selesai tuh, gak ada gangguan lagi. Dan akhirnya aku cerita sama teman-teman sekelompok, dan teman-teman sekelompok itu mengalami hal yang sama, tapi lebih parah yang perempuan. Jadi kan berangkat berempat, 2 cowok 2 cewek. Yang aku sama temanku cewek ini dia nggak terlalu percaya, cuma menghormati. Sedangkan yang temanku 2 sisanya ini percaya dan sangat menghormati. Jadi percaya juga. Mereka itu terlihat dari waktu mereka riset, dia kebanyakan diamnya karena emang sangat percaya dengan hal-hal tersebut. Sedangkan aku kan nggak percaya ya. Si 2 ini aman, si 1 ini ternyata didatangi oleh sesosok orang gitu, kayak kakek katanya. Waktu di mimpi itu dia datang, sampai dia itu sampai nangis. Ternyata bukan aku saja yang mengalami hal tersebut, ada temanku juga. Setelah itu mereka bertiga sepakat untuk membuang pemberiannya itu, kembangnya itu tadi, fokus untuk dibuang, bahkan untuk dibuang. Mereka buang, sedangkan aku tidak terlalu mementingkan hal itu dan ya wis, masa bodoh. Dan sampai sekarang pun kembangnya masih tak simpan di dompet, masih ada. Sebagai bukti lah istilah, kadang-kadang kayak kenang-kenangan waktu SMA lah kan, mau lulus Cindera juga. mata. Cindera mata. Boleh kayak itu sih. Jadi pengalaman hororku itu bukan ke yang melihat sosoknya, tapi lebih ke orang lain melihatku itu kayak orang terkena sesuatu itu. Mistis nggak? Mistis, terkena hal-hal mistis. Oke. By the way aku mau nanya nih, kan keluargamu kan backgroundnya, mohon maaf ya, dukun. Iya, Ya, ibaratnya. pasti itu. Dan pasti tahu kan apa ibaratnya itu kayak cara kerjanya dukun atau kayak gimana gitu. Nah yang aku mau tanyain, kan udah banyak banget tuh pendengar podcast kisah horor yang nyeritain masalah dia kena santet ataupun kena pelet. Tapi kebanyakan sih kena santet. Iya. Nah biasanya itu kalau metode santet itu biasanya ya kalau apa sih kemarin tuh ada cerita Dikirim lewat itu. ya dikirim kayak bola-bola api, bara banaspati. banaspati. Nah, tapi kalau misalnya ini contoh ya, aku mau ngirim santet ke Sandy, Iya, ya. pasti. Tapi abis abis Ya. itu kamu Iya. ngeliat bola-bola api itu otomatis santetnya itu gak bakalan nyampe ke si korbannya atau kayak gimana? Yang lihat itu biasanya kan orang-orang yang dalam tanda kutip dia bisa melihat hal seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi dia cuma istilahnya kalau dianalogikan ya, kita lagi berperang. Lah dia itu orang yang melihat kita berperang. Jadi masih tetap akan nyampe ke situ. Karena emang kan dalam sebuah itu kan ngirim ilmu tuh itu Mas. Iya. Dia kan ada ajiannya. Nah dalam ajian itu syaratnya untuk bisa ilmunya itu nyampe ke targetnya adalah biasanya 2. Pertama foto, kedua itu bagian tubuh. Terserah itu. Kalau misalkan pelet itu dia bisa dari darah, mohon maaf ya, darah haid itu pelet. Jadi kalau pelet kan macam-macam, darah haid itu biasanya campur kopi, ada yang diapain gitu, dipercikin dan lain sebagainya, tergantung berbagai macam. Kalau pelet, kalau santet itu biasanya rambut atau enggak foto. Jadi 2 itu. Berarti kalau misalnya media itu dilihat sama orang awam ibaratnya kayak gitu. Berarti ini ya medianya itu nggak bakalan nyampe ke masih nyampe ya. Karena kan banyak banget rumornya kalau misalnya dilihat sama orang awam itu nggak bakalan nyampe. Gitu. Aku yang tak tahu ya, ini sepengetahuanku karena Atau emang mungkin dukunnya kurang sakti, aku juga nggak tahu ya. soalnya dukun tuh biasanya ada yang pura-pura dukun sama dukun beneran sih. Ya, yang tak tahu itu karena itu ajiannya itu dia menemukan target atau dia menetapkan target. Jadi kalau dilihat pun nggak masalah. Kecuali kalau yang ngelihat itu orang yang ditarget, biasanya dia kan otomatis langsung gini. Tapi kalau santet itu, kalau kita ngelihat santet itu dan kita punya ilmu untuk membatalkan, itu bisa sebenarnya dibatalkan walaupun kita bukan targetnya. Kalau nggak punya ilmunya, Ya biasanya kayak tak melihat. Iya biasanya antara gak bisa melihat atau
bisa melihat cuma sekelebatan. Jadi dia kayak burem gitu loh. Kayak Terus gitu sih mau biasanya. nanya lagi. Jadi sorry aku nanya-nanya tentang masalah perdukunan ya ini ya. Aku kan jadi dukun ya di sini. Jadi ada salah satu pendengar podcast kisah horor dulu itu pernah ngirim cerita kalau dulu itu dia ketemu sama pocong yang hitam gede banget sama kuntilanak hitam juga, bajunya hitam, serba hitam pokoknya dan sosok pocongnya ini matanya merah, mukanya hitam hancur, ada taringnya, Iya. baju pocongnya itu Hitam. hitam legam, terus baunya lebih menyengat banget gitu. Amis gitu ya. Bangke kayak Bangke. gimana Oh, gitu lebih loh. ke bangke. Nah, kenapa sih? Enggak. Nah itu apa namanya? Itu emang metode perantara santetnya itu dengan menggunakan pocong tersebut yang hitam gitu. Oh, kalau yang tak tahu ya, aku nggak tahu perantara Yang, santetnya gimana. Kan mungkin bapakmu pernah Bapakku nyantet itu atau kayak gimana Nggak, ya? Kalau nyantet nggak pernah. Tapi biasanya dari yang tak tahu, warna dari yang dipakai atau apapun itu, warna hantunya atau warna jinnya itu menentukan kekuatannya. Jadi kalau yang putih itu biasanya biasa aja kekuatannya. Tapi kalau yang dia udah merah, warna-warnanya berbeda, hitam gitu, oh dia berarti sangat kuat. Biasanya itu lebih gak bisa dikendalikan justru. Kalaupun bisa itu berarti orang yang mengendalikan sangat kuat berarti. Biasanya ya, yang tak tahu dari mitologi itu seperti itu sih. Jadi semakin warnanya itu semakin berbeda dari yang umum, biasanya dia itu sangat kuat. Dan kalau misalkan itu dibuat perantara santet, wah itu berbahaya biasanya. Soalnya dia bakalan mujur, sangat mujur. Apalagi kalau kan santet tuh bakalan nyampe kalau orang yang disantet tuh tidak taat agama tuh. Jadi kalau misalkan kita disantet dan kita nggak taat agama, wis gampang banget. Kita tidur udah pasti kena. Tapi kalau yang taat agama biasanya kalau disantet dia itu kena, tapi dia masih bisa hidup. Tahu nggak sih? Jadi nanti santetnya tuh bisa dihilangin. Oh. Soalnya dia ada pelindungnya dari Kayak di Siti Nampi itu ya. kurang siapa tuh nih dulu. Gak tahu ya. Gak tahu waktu itu. Jadi Gak usah dijelasin sama kamu. kayak Kena gitu. santet kok. Kayak gitulah. Jadi kayak tahu sing di Net TV ya. Di TV itu. Cewek ya. Ibu-ibu itu kan. Tahu. Itu dah. Tahu. Kayak gitu sih kayaknya. Oke. Jadi itu pembahasan tentang pengalamannya si Mas Pujangga. Ih, Mas Angga. Kedengeran itu. gak sih? Kedengeran. Oh iya. Tentang santet. Salah, perdukunan. Iya, Oke, tapi mungkin lebih ke dukun ya. Iya. lebih ya. next mungkin pengalamannya siapa Mas? Mas siapa Ini namanya? ada Bagas. Oh iya Mas Ini Bagas. ceritaku ya. Ini dulu aku kecil, ini tuh saya kan pindah di rumah. Nah, di rumah ini itu katanya tetangga, ini adalah keluarga ke-8 yang pindah di rumah itu. Jadi itu ada 7 keluarga sebelumnya yang keluar dari rumah ini. Nah, apa ya? Di sini itu kayak ada penduduknya, ada 2. Ada perempuan sama anak kecil. Nah, di tangga ini tuh tahu bahwa kayak dibuat taruhan. Jadi tuh keluarga ke-8 ini tuh bakalan pindah enggak? Buat gambling berarti. Iya, buat taruhan. Jadi ini tuh di keluarga 8 ayah saya kebetulan punya tanda kutip ya, orang pinter. Iya. Jadi ini tuh kayak dibuat solusi. Jadi penduduknya di sini itu dibuang, yang jahat, yang ganggu ini. Kemudian rumah ini tuh dimasuki sama yang baik. Nah, tapi kendalanya di sini itu buat buang yang perempuan, penduduk yang perempuan, yang anak kecil ini gampang. Dan yang perempuan ini tuh ada kayak syaratnya. Syaratnya ini tuh harus pakai paku emas. Realistis ya. Hantunya materialistis. Jadi paku emas. Kalau enggak itu enggak bisa. Jadi itu enggak mau. Caranya buat buang setan yang ini tuh kayak apa ya, kuno.
Jadi kalian tahu nggak kayak botol, kemudian Ya. itu pendungunya itu dimasukin ke botol itu. Oh kayak Dan- kayak yang di TV-TV. Ya. Nah, Dan kemudian ini botol dibuang di jalan. Ngomong-ngomong itu dalamnya itu ada bentuknya nggak sih? Ya nggak kelihatan toh. Jadi itu kayak sudah ada, tapi itu dalam kasat mata itu nggak kelihatan. Tuh. Setelah apa ya, sudah ketangkep, kemudian botolnya dibuang di jalan. Dan katanya ya, setelah botol itu dibuang, ini ada kecelakaan di jalan itu. Jadi langsung ada akibatnya di situ. Mungkin karena marah, kalah diusir gitu ya. Meninggalnya nggak ada yang tewas? Setahu saya ya, itu nggak ada sih. Soalnya kata orang pinter ini, setannya ini tuh nggak ganggu dalam bentuk diliatin gitu nggak. Jadi itu diganggu dalam bentuk ekonomi. Jadi itu kayak dibuat miskin. Jadi itu rumahnya dijual lagi sampai keluarga ke-8 kaya. Nah, itu cerita tentang rumah saya. Nah ini ada cerita lagi, ceritaku ya. Ini tuh pas kuliah online di rumah, itu jam 12 malam setelah nyelesain tugas. Kan suntuk kan ya, habis ngerjain tugas mikir cari makan. bingung. Ya bingung cari suntuk. makan. Nah setelah cari makan itu tak bawa lagi ke kamar. Istirahat. Ya istirahat sambil buka jendela sama liatin kayak apa ya, pemandangan di Jendela rumah, ya, di depan di rumah, biar Nah, santai. pas makan itu di depan rumah ya, di rumah depan ini tuh Nah. aku ini lihat itu siluet bayangan hitam. Oh, bayangin hitam. Bagus. Bayangan hitam ini tak kira ini tuh cuma tetangga lewat doang. Ini ada bentuknya. Siluet, jadi cuma bayangan. Berbentuk manusia tuh. Iya. Cuma lewat, jadi tuh lewatnya tuh nggak kayak jalan gitu loh, kayak mulus. Oh, kayak selancar. Iya. Skateboard Lah. gitu. Tak kira itu cuma tetangga. Ya wis kan, tak tinggal makan lagi. Nah, setelah beberapa menit ya, ini di rumah yang sama, di beda kamar, di bagian ujung ini ada jendela yang kebuka. Jendela ini tuh kalau harus ditutup, kalau itu tangannya itu ditarik gitu Dia dari menggapai luar. iya, nah, jadi menggapai luar jendelanya itu jendela. ditarik pakai tangan, Ah. jadi itu harus nutup. Nutup Nah, rapet tuh. pas itu nggak ada angin, itu nutup sendiri. Gak ada orang juga berarti. Nggak ada orang jam 12 malam. Nah, itu nutup sendiri. Keras nggak? Istilahnya sampai bunyi break. Gitu. Enggak, mulus. Tadi itu kayak pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya nutup. Iya, nutup. Terus yang kamu lakukan waktu itu? Ya cuek kan, wis males mikir kan, habis tuntuk kan, Ya. maka juga ya wis tak tinggal cuek. Cuma tak liatin doang itu. Ah. Iki ada cerita lain. Wih, Ini tentang temen apa? temen Oh, kuliah. Beda cerita ini, beda cerita. Teman kuliah. Ini ada di salah satu fakultas bahasa dan seni. Ini tuh dia ini BEM. BEM jadi buat acara jurusan. Dia sampai malam di fakultas. Di suatu momen dia ini tuh disuruh buat ngambil barang. Lah, gudangnya ini tuh ngelewati kayak apa ruangan musik. Dia itu sendiri pas lewat dia itu kayak sendirian. Gedungnya itu gedung tua, cuma dan apa ya pojok kampus. Dia ini lewat, dia ini kayak dengeran angklung. Angklung. Bayangin jalan sendiri, Angklung atau gamelan nih? angklung, Angklung doang ya? angklung. Dia takut kan? Iya pastilah. Takut. Jadi itu balik lagi cerita ke temannya. Ah. Dan teman-temannya ini ya sama cuttingnya itu bilang, iya memang biasanya ada alat musik sing cara sendiri. Aku inget juga itu di FBS ya. Iya FBS. FBS itu kan aku punya mantan di sana tuh. Iya. Nah di FBS itu dia itu emang ruangan musiknya itu sangat berhantu dan mantanku itu melihat ada penari Jawa di sana. Oh. Dia lagi nari dari ujung lorong menuju ke ruangan itu tadi loh, ruangan iya. musiknya itu tadi. Dia itu nari sampai ke sana. Tapi gak ada suara gamelannya, cuma kelihatan orang yang narinya itu. Oh. Katanya pakai baju merah. Kalau itu pakai baju apa? Enggak, dia ini cuma didengerin doang, angklungnya Dengerin, doang. Jadi enggak diliatin sosoknya.
Tapi ngeri ya. Iya ngeri. Malam ya? Iya malam-malam suara alat musik kan. Angklung kan Iya. tradisional kan. Iya, Pasti takut. tradisional. Ada cerita yang lain dari teman-teman? Lanjut. Ini ada cerita Sandy, beban keluarga dengan ponakan yang tidak bermanfaat. Anjing. Enggak ada sensoran Nggak ada. anjing bangke. Kan bangsat. bebas. Ya. Terus Ini aku ada cerita di saat masa kecil juga. Ini aslinya sih cerita dari orang tua sih, pengalaman orang tuaku. Tapi korbannya itu aku juga. Korbannya itu aku karena masih kecil sih, masih umur berapa 2-3an masih bisa jalan lah. Nah, kata orang tuaku itu kan dulu aku pernah ngontrak di Benowo, Pondok Indah Benowo itu. Terus kan biasanya tempat kontrakan itu kan nggak ada furniturnya sih, furniturnya udah dipindahin semua, cuma kayak alat-alat, sofa, meja itu udah dipindahin semua. Nah, tinggal satu barang itu nggak dipindahin, yaitu boneka gorila itu, yang tingginya itu sama kayak pas aku kecil dulu itu. Terus dulu itu juga masih sering main sama boneka itu, masih sering bermain terus sama dulu kan masih ada Nintendo kan, tahun-tahun segitu kan Nintendo. Nah, aku juga main bareng sama bonekanya, ya cuma hanya sekedar teman lah. Nah, tapi cuma teman biasa, sama lah. Ya teman kayak boneka dianggap teman lah gitu. Nah, pas itu aku perilaku itu gimana ya? Aku dulu kan masih ada kayak ayam yang berwarna itu, ayam kecil yang berwarna. piye? Nah, tapi aku belinya itu bukan pengen merawat, tapi justru pengen kayak apa ya, penasaran dengan dalamnya ayamnya itu. Ayam yang kamu beli di sekolah-sekolahan itu? Ya biasanya yang di kerangkeng terus yang berwarna-warna kecil-kecil itu. Dimutilasi. Hah? Enggak, tak perkes. Apa namanya? Digenggam sampai kuat gitu. Oh iya, mohon maaf emang ponakan saya agak kelainan ya ini. Nah, itu juga sampai orang tua aku juga aneh gitu loh. Kok aneh gini, kesukaannya kok aneh gitu kan. Tak perkes, sampai tak jatuhin, tak injek. Jadi pengen cuma lihat si dalamnya aja. Serius banget gitu. Iya sih, cuma aku ya nggak tahu sih ya, karena penasaran juga. Itu sering beli ayam. Itu mau buat eksperimen itu aja. Tapi dengan dilihat juga, aku itu nggak tahu sih itu kontrakan dari rumah tangan keberapa, lupa. Itu katanya juga tempatnya horor juga, angker juga. Karena dulu uang buat beli buat kontrak itu bukan nggak ada sih, kurang lah. Jadi adanya itu cuma rumahnya itu besar, tingkat 2, cuma tinggi itu besar, tapi dengan harga yang murah. Tapi berhubung dengan pengen kontrak rumah, jadi mau nggak mau mengikuti finansialnya juga, jadi kontrak di sini. Nah, itu juga aku pernah beli kelinci. Diperkes juga? Enggak diperkes, kan kelinci kan loncat kan, loncat. Kelinci kan loncat. Nah, tak kira kelinci itu kayak per gitu loh bawah. Jadi kayak jatuhin dari ketinggian itu loncat lagi, kayak per gitu, kayak bola gitu kan. Jadi pernah tak bawa dari lantai 1 ke lantai 2 ke genteng, tak cantuin dari genteng. Udah berapa kali tak jatuhin, akhirnya ya meninggal di tempat. Namanya bunuh itu. Ya dulu sih, cuma anehnya orang-orang cuma nggak ada yang kayak orang pintar, nggak ada sih. Cuma melihat aku itu aneh gitu.
teriak-teriak sendiri di genteng. Terus sama bawa bonekanya juga, boneka gorila itu tadi yang ceritain itu. Nah, setelah itu di suatu malam jam setelah isya lah, aku itu main Nintendo main Nintendo. Nah, katanya orang tuaku itu aku itu dikejar sama gorilanya itu. Dan juga aku tuh pertama itu gak percaya, masa sih dikejar, terus aku juga gak inget juga kan. Katanya iya, dan ibuku saksinya itu melihat langsung gorila itu lari kejar aku dan aku juga lari juga ke ibuku nangis. Kan itu posisinya juga ibuku di kamar, terus aku buka pintu. Nah, ibuku itu melihat gorilanya itu lari sebentar, habis itu langsung jatuh, langsung kayak Toy Story itu loh, kayak ketemu pas endingnya masuk langsung kayak jadi boneka gitu kan, jadi gak hidup lagi ya, kayak gitu katanya. Aku sih nggak terlalu gimana ya, karena nggak secara langsung juga nggak inget juga, yang lebih tahu itu ibuku juga. Nah, pas besar ini ada satu kejadian ini buat apa ya, buat aku itu sampai demam 2 hari. Jadi hari Jumat kan besoknya kan libur, buat biasanya sekolah negeri kan libur kan Sabtunya. Nah, malamnya itu tak buat begadang lah buat main game. Dan lampu tak matiin semua, cuma tak lihat cuma laptopnya aja, cuma lihat laptopnya aja. Nah, pas main itu pertama itu bau, bisa tiba-tiba itu bau melati gitu. Bau melati. Gak tahu, padahal itu malam jam 9, jam 10 gitu. Tak kira ada yang mau keluar tak apa, kan kayak parfum sampai ke bau gitu kan. Oh, sampai kamar gitu kan. Tapi kok ini jam berapa kan, anak semua udah tidur semua. Tinggal aku aja yang main kan. Main, yes, bodo amat lah pertama. Bodo amat. Setelah itu ya kan gamenya ada loadingnya apa, sambil nunggu lah, lihat sekitar sambil olahraga mata kan, biar gak terlalu menteleng ke monitor kan. Setelah itu di atasnya pintu kan, ada pintunya kan kayak ada ventilasi kan. Nah, di ventilasi itu aku lihat kayak ada, pertama itu ngeliatnya sih lampu 2 gitu, deket 2. Cuma ini lampu apa gitu, masih nggak nyampe, otak itu nggak nyampe, mikirnya ini lampu apa, masa ada yang ngeprank malam-malam kan. Tak lihat perjelas, tengah-tengahnya ada hitam-hitamnya, loh ini mata ini. Terus siapa yang lihat, masa adikku juga masih kecil juga, siapa, masa bapakku niat tego-tego ngeprank gitu loh. Habis itu otaknya nggak nyampe, langsung mikirnya udah aneh-aneh kan itu kan. Akhirnya langsung loncat ke kasur, langsung tidur wis. Kerukupan selimut. Nah, besoknya demam lah. Dan demamnya itu aku nggak bisa ngomong ya, karena mungkin saking ketakutannya sih, saking nggak bisa menghilangkan ya, cemas, khawatir, takutnya aku diapa-apain, tak apa kan. Pikirannya itu gak bisa ngomong sampai sama ibuku itu kan dipanggil kan buat makan. Terus habis itu disamperin sama ibuku sampai marah kan, aku gak bisa ngomong sampai ngomong, kamu kenapa gak bisa ngomong, wis bener-bener kayak kaku gitu, freeze gitu. Setelah itu gak lama kemudian aku bisa ngomong juga. Habis itu aku cerita ke orang ibuku itu, aku kemarin habis lihat mata merah gitu 2 di atas pintu. Lu iya ta? Iya. Sejak itu makanya kan kamar atas itu aslinya ada, aku itu tidur di kamarku itu di atas kan, lantai 2. Terus ada juga kamarnya itu buat kamar keluarga, kamar orang tua lah. Ibu itu nggak berani tidur atas lagi gara-gara kejadian itu.
terus aku tanya-tanya ke depan rumah. Nah, kebetulan depan rumahku ini juga temanku ini juga bisa lihat, cuma bisa lihat aja, nggak sampai ilmu sih, cuma bisa lihat. Berarti dia punya ini apa, indra keenam. Indigo ya, dibilang indigo. Nah, katanya itu ada kuntilanak juga, cuma nggak tahu sih matanya gimana, kan aku kan lihatnya kan cuma mata aja. Katanya itu ada sih. Depan rumahku kan berhubung rumah kosong juga, bukan rumah kosong sih, rumah yang pertama itu sekarang itu udah ditinggali sama temanku ini yang indigo. Ini juga lihat bahwa di sini tuh ada kuntilanak juga, cuma kuntilanaknya itu biasa lah, cuma kalau misal iseng-iseng aja, nggak sampai jahat. Ya, habis itu dikasih tahu bahwa ya itu setiap rumah itu pasti ada, yang penting kamu itu bukannya nggak percaya, lebih ke menghormati aja. Jadi kayak salam biasanya diajari kalau pulang gitu kan, nggak ada orang di rumah pasti salam, meskipun nggak ada orang di rumah tetap salam, jadi lebih menghormati lah. Mungkin cerita yang lain dari teman-teman? Oke, ini cerita dari aku, Dimas Pramudia. Sebenarnya sih ini bukan bukan pengalaman horor sih, lebih tepatnya kayak ada suasana-suasana yang ganjil gitu. Saya sendiri juga nggak bisa merasakan melihat beberapa makhluk sama beberapa penampakan. Nah, ini ceritanya itu ngambil dari rumah nenekku ya. Jadi saya itu pernah ke rumah nenek itu, tinggalnya itu pas SMK itu. Jadi pernah diceritakan sama saudara-saudara saya itu, katanya dia itu pernah melihat melihat beberapa penampakan gitu, mulai dari pocong, mulai dari kuntilanak, mulai dari genderuwo gitu di rumahnya gitu, di rumah nenek saya ya? gitu. Penantu banget ya? Iya, itu kata sepupu saya gitu. Sebenarnya saya sendiri sejak tinggal di situ selama 2 tahun itu tidak pernah merasakan hal-hal yang ganjil. Mungkin beberapa sepupu saya yang masih kecil-kecil mungkin sensitif gitu ya? Sensitif gitu, ketika dilihatkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tepatnya sering sih ada beberapa penampakan gitu, katanya sepupu saya ini. Itu seperti penampakan beberapa hantu gitu. Contohnya seperti gini. Seperti dia melihat sosok pria gitu. Lah pria ini tuh sedang nangis di pojokan rumah. Apalagi kan rumah nenek saya kan tusuk sate gitu. Tusuk sate gitu. Nah, terus rumah nenek saya ini itu kebetulan berhimpitan sama rumah-rumah yang di kampung gitu. Jadi kan kayak di sebuah kampung lawas gitu. Nah, lalu ketika sepupu saya lihat ada orang yang menangis di pojokan itu sambil pegang pisau di perutnya. Jadi perutnya itu seperti ada pisau terus mengeluarkan darah gitu. Nah, habis itu tante saya juga dapat pengalaman gitu sih, tapi lewat mimpi. Jadi tante saya itu beberapa punya pengalaman mimpi buruk datangi sama orang yang pakai warna putih, terus dia itu kayak minta tolong sama minta maaf gitu. Minta tolong apa nih? Ya mungkin minta pertolongan. Lebih tepatnya sih saya enggak tahu minta tolongnya persisnya seperti apa gitu. Jadi minta tolong.
Namun kalau diruntut secara ke belakang, itu di rumah saya itu ada kejadian yang kurang mengenakan lah. Eh, jadi itu kalau diruntut ke belakang di tahun 2006 itu mbak saya itu meninggal, kakek saya yang Yang laki laki itu, bro. kakek emang laki kakek Kakek memang sudah. laki. Kakek itu meninggal. Nah di situ om saya itu posisinya itu depresi Karena meninggalnya kakek. karena meninggalnya kakek saya gitu. Depresi karena ya barusan putus cinta karena diselingkuhi ya, karena itu mungkin Wih. depresinya itu tinggi. Nah di saat itu om saya itu dia itu tingkahnya aneh, seperti dia itu ndak, kalau ngobrol sama nenek saya itu mesti bentak-bentak, terus kalau disuruh makan dia ndak mau. Mulai rebel. Terus sampai yang di ini pernah tiduran di kolong kasur gitu. Nah sama tante saya itu dimarahin, kamu itu ngapain sih kok tidur di kasur gitu, kamu Di itu bawah di kolong masur. iya di kolong kasur, ayo apa ayo naik sini tidur di kasur aja gitu. Nah di situ kan keluarga kan tidak tahu kalau om saya ini sedang terkena depresi gitu. Sampai suatu ketika ya om saya yang lain itu juga negor, kamu ini kenapa sih kok sama ibu gitu. Terus dia itu jawabnya itu berbelit-belit lah, om saya ya marah gitu, jadi kayak dipukul gitu. Oh, berantem Lah, dia. ya jadi kayak orang depresi bukannya dikasih treatment ngobrol dengan baik, yang baik malah dipukul gitu. Ah, Nah jadinya tambah depresi. Sampai suatu ketika itu juga pernah tidur di makam tembok itu semalam dia tidur di sebelah maesan pusara kakek saya gitu selama 1 malam. Terus pulang-pulang seperti orang gila gitu. ya apa tuh orang gilanya? Ya, jadi dia datang itu dengan pakaian compang-camping, terus ditanya sama nenekku, kamu itu habis dari mana? Nah, terus dia itu bilang gini, gak usah ngurusi hidupku gitu. Wih, keren terus. Nah terus kebetulan kan rumah saya kan jauh dari rumah nenek. Pas tahun 2006 itu di Manuan, rumah nenek saya di daerah tengah kota gitu. Nah saya suatu hari kunjung ke rumah nenek saya. Nah setelah kunjung ke rumah nenek saya itu saya itu disuapin sama almarhum saya gitu. Oh, ini udah meninggal omnya? Masih belum sih. Oh, masih belum. Oh, oke. Kecepatan. Langsung punchline dia. Gak langsung. Nah, jadi disuapin, habis itu ibu saya itu pasti lihat saya gitu. Takutnya ada apa-apa gitu. Apalagi kan kemarin ibu saya diceritain kalau om saya itu ada masalah depresi gitu. Nah, takutnya ada apa-apa. Nah, selang beberapa hari 2 minggu itu ibu saya itu punya firasat yang tidak enak gitu. Masak nasi itu selalu nyunyut gitu. Nyunyut Itu oh, kayak kebanyakan mesti- air. Iya, mesti kebanyakan air atau Bulan. bukan pulet sih, kayak jadi bubur gitu. Oh. Jadi bubur kok mesti masak nasi itu kok mesti jadi bubur gitu. Gak pas Nah, airnya. akhirnya ada firasat gitu. Akhirnya keluargaku ke rumah nenek gitu. Lah terus ibuku itu kayak lihat kamarnya ommu itu kok, kamarnya si ini kok gak kebuka ya, kok mesti tutupan ya. Nah akhirnya ibuku itu lihat kamarnya, terus minta tolong omku yang satunya lagi untuk buka kamarnya gitu. Nah setelah dibuka kamarnya, ternyata om saya meninggal gantung diri. Gantung diri beneran ini? Gantung diri beneran.
Itu gantung dirinya di kamar atau di mana? Gantung dirinya di kamar. Kebetulan kan kamarnya kan dibentuk kayak loteng gitu. Oh. Dibentuk kayak loteng itu dia gantung diri pakai pakai tali kapal gitu. Pas pertama kali lihat omku yang satunya ini itu dia langsung pingsan, Langsung nggak sadarkan diri. langsung Shock, dasar, shock. ya langsung shock gitu. Lah ibuku sempat lihat dengan kondisi almarhum om saya itu lidahnya itu menjulur gini. Kelihatan banget ya. Kayak orang keteke gitu. Iya. Iya, nggak bisa nafas gitu. Nggak bisa nafas. Nah setelah itu banyak masalah yang terjadi seperti ya mulai dari ada penampakan, habis itu gangguan-gangguan, bukan gangguan dari makhluk astral aja sih, cuma lebih tepatnya ke gangguan-gangguan hubungan sama keluarga gitu. Jadi mesti ada kadang ada yang berantem, kadang yang enggak apa ya, Nggak akur lah akhirnya. nggak akur keluarga. lah gitu, Nah, ada cekcok gitu. Nah itu saya sendiri juga enggak tahu kenapa ada hal yang seperti ini gitu. Sama saya juga enggak habis pikir sama pemikiran om saya gitu, kenapa kok akhirnya memutuskan bunuh akhirnya diri. memutuskan untuk bunuh diri gitu. Terus kejadian ini sudah selang beberapa tahun sampai tahun 2018. Oh 2 tahun nih berarti. Dari tahun Ya. 2006 sampai tahun 2018. Oh itu ada gangguan terus itu. Itu sering ada gangguan, sampai ada cucu yang baru saja lahir terus nginjak 2 tahun, terus itu mesti ada gangguan gitu pas waktu kecil. Mesti diganggu gitu. Nah, pas tahun 2018 itu nenek saya sudah meninggal. Nah, setelah nenek saya sudah meninggal itu gangguan itu sudah tidak ada, Hilang semuanya. sudah hilang. Mungkin karena kakek saya, nenek saya itu sudah kumpul lagi sama Omnya. almarhum saya di atas itu, mungkin sudah merasa damai. Mungkin om saya sudah merasa ada temani lagi gitu sama orang tuanya di atas itu. Seperti itu sih kisah dari saya gitu. Tapi by the way, sampai sekarang masih ada nggak gangguan makhluk astral itu? Kalau gangguan-gangguan makhluk astral kalau dari saya sendiri sih sudah tidak ada. Kalau menurut saya sendiri, kalau menurut beberapa sepupu saya mungkin dia itu cuma tersugesti aja gitu. Cuma apa ya, nalurinya aja gitu. Oh. Kalau malam-malam mungkin dia merasa kayak sepi sendiri gitu, mungkin dia merasa ada yang melihati. Ya karena mungkin kan emang rumahnya kan bekas Iya. bunuh diri, terus Heeh. sugestinya dia tuh pasti di situ banyak penunggunya juga kalau apalagi Iya. sendirian. Iya. Ya, kayak gitu. Ah, serem ya. Merinding langsung loh. Sampai aku nggak fokus karena aku galau ini ya. Galau. Aduh, wis gak duwe Galau. pacar, tiga Aduh. galau mana. Aduh, Mama. aduh. Ya biasa karena di setiap podcast kisah horor tuh ada sisi curcol gitu ya. Curcol. Itu colongan. Oke, jadi ini adalah kisah horor dari empat sekawan ya. Empat Dan sekawan. namanya sekedar gibah. Menurutku ini Iya. serem-serem banget sih. Apalagi yang menurutku yang paling kalau ini kan biasanya tuh kan kalau habis selesai cerita itu aku pasti komentar nih cerita-ceritanya. Komen. Dan menurutku tuh yang paling serem itu adalah cerita yang masalah dukun itu sama yang cerita terakhir masnya yang tentang Bunuh diri omnya yang bunuh diri itu menurutku serem banget sih karena sampai sekarang itu rumahnya masih ditempatin sama anggota keluarganya kayak gitu loh. Kan biasanya kalau orang-orang lain itu kan kalau ada rumah bekas seperti itu kan pasti ditinggalin atau dijual. Ya, masuk gak? Dijual masuk. Ya itu. Oke, udah berapa menit tuh? 52 menit nih. Oke, Kak. udah 52 menit kita nemenin semua buat pendengar-pendengar semuanya ini. So, terima kasih semuanya yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Yeay. Jangan lupa juga tinggalin komentarnya di Noise karena nanti bakalnya aku bacain komentar-komentar kalian. Kasih juga rating bintang 5 buat podcast kisah horor dan sekedar gibah di Spotify. Jangan lupa Yeay. di follow juga ya. Iya dong. So, saya Ana undur diri dan
Sekedar Gibah juga undur diri. Aku tidak dibantu. Aku tidak dibantu ternyata di sini ya teman-teman. Jangan lupa follow Sekedar Gibah di Instagram dan Spotify, like juga, komen juga. Nggak bisa komen ya. Follow. Pokoknya Komen follow di dulu aja. Instagram. Iya, bisa komen di Instagram. Emang Instagramnya udah ada postingannya? Ada pasti habis ini. Oh iya, Ada, habis habis ini ini ya. Postingan terbaru pasti sama Ana Olive. Ana Olive. Olive. Tapi lebih bagus Ana Olive loh. Gak enak banget Kak. Iya. Oke, thank you semua dan sampai jumpa. Bye-bye. Hey. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.